Warga netizen dimanapun berada, salam sehat, salam tangguh, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap aksi tim relawan Posko Penanganan Pengungsi di MAN 1 Flores Timur, di bawah kendali Saudara Pion Ratuloli, guru PNS pada SMP Negeri 1 Adonara Timur, sekaligus aktivis Agupenda Kabupaten Flores Timur, yang hadir hari ini bersama anggota tim relawan dan juga para pengungsi di MAN 1 Flores Timur, setidak-tidaknya telah mengundang beragam opini, bahkan tuduhan oleh para netizen dan juga para pengungsi terhadap sekian upaya pemerintah dalam penanganan para pengungsi. Kendatipun kehadiran tim relawan dan para pengungsi hari ini telah disambangi langsung oleh Pak Wakil Bupati Flores Timur dan juga oleh Pak Dandim 1624 Flores Timur dan juga Pak Kapolres Flores Timur, dan sudah memastikan dalam sepekan ini akan disiapkan rumah hunian sementara bagi para pengungsi korban banjir bandang untuk boleh menempatinya sambil menunggu terbangunnya lokasi atau relokasi permanen yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah. Saya Damianus Lamaburan, sarjana hukum, Camat Adonara Timur. Atas izin Bapak Bupati Flores Timur, saya memandang penting untuk memberikan klarifikasi, meluruskan beberapa hal yang dibicarakan, bahkan menjadi tujuan aksi tim relawan dan para pengungsi hari ini untuk boleh diikuti secara bersama bagi kita sekalian. Hal-hal yang dibicarakan seperti sampai berapa lama para pengungsi berada di posko, kemana para pengungsi ketika mereka meninggalkan posko, dan ada tuduhan bahwa kurang lebih seminggu tidak ada kejelasan informasi. Wacana ini mengerucut pada beberapa tuntutan atau dijadikan sebagai tujuan dilakukannya aksi, yakni diantaranya agar membuat pemerintah lebih tanggap lagi, tak luput memvonis pemerintah tidak serius mengurus masyarakatnya sendiri, termasuk memvonis bahwa korban terlantar di posko dan diurus oleh relawan. Terhadap hal ini ada beberapa testimoni yang saya perlu uraikan agar menjadi terang benderang bagi kita sekalian, terlebih para netizen, agar berita yang sudah menjadi viral sudah bisa ditemukan simpul benang merahnya, agar di antara kita tidak sedang menuduh bahkan sampai memfitnah. Bahwa tim terpadu Kecamatan Adonara Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan secara rutin sejak terjadinya banjir bandang melakukan silaturahmi dan kunjungan ke kamp-kamp pengungsi. Tidak hanya di MAN 1 Flores Timur, tetapi tim terpadu menyambangi pos pengungsian lain seperti di SD Impres Weberang,
di kantor desa Lamahalajaya, di Ponpes Weberang, di Musola Riamuko, dan juga di SMA Surya Mandala, termasuk beberapa titik pengungsian yang secara mandiri atau perorangan, baik yang terkoordinir maupun yang dibangun berdasarkan hubungan kekerabatan keluarga. Silaturahmi ini tidak hanya sebatas silaturahmi, tetapi sekaligus juga melakukan distribusi berbagai logistik, sembako, dan juga bantuan-bantuan lain. Bantuan itu baik oleh pemerintah secara berjenjang, baik dari kabupaten, provinsi, dan juga sampai di tingkat kementerian. Juga bantuan para donatur yang sudah begitu menaruh perhatian untuk para korban. Khusus silaturahmi di MAN, kehadiran kami tim Forkopimcang bersama koordinator yang ditunjuk oleh Pak Bupati Flores Timur, yang saat itu dikoordinir oleh Pak Sekretaris DPRD Kabupaten Flores Timur, Bapak Petrus P. Mangliku. Dalam kunjungan khusus itu, khususnya lebih di MAN, menemukan ada tingkat kesulitan para pengungsi soal ketersediaan WC. Dan dalam jangka waktu 3 hari, pemerintah kecamatan bersama tim terpadu lainnya menuntaskan WC darurat itu, dan hari keempat sudah dipakai. Tidak hanya itu, Bapak Bupati Flores Timur dalam kunjungan ke wilayah Adunara Timur 2 hari berturut-turut, sekaligus juga berbuka puasa bersama para pengungsi dan sebagian relawan yang pada hari itu Saudara Pion Ratuloli tidak berada di tempat. Terbangun silaturahmi yang begitu luar biasa. Dan sampai dengan saat ini, melalui petunjuk Pak Bupati, kami di tim terpadu diingatkan oleh Pak Bupati untuk bagaimana memastikan kondisi pengungsi pasca meninggalkan pos pengungsian MAN Flores Timur dan juga pos pengungsian lain. Tidak hanya itu, kunjungan khusus tim terpadu yang saat itu dikoordinir oleh Pak Kadis PUPR Kabupaten Flores Timur, Bapak Dominikus Demon, Sarjana Hukum. Kami hadir bersama tim kelurahan dan juga para RT untuk memastikan seperti apa kondisi para pengungsi, khususnya di MAN. Kenapa kami hadir secara khusus di MAN berulang-ulang? Karena di 2 titik pengungsian yang dalam jumlah yang agak banyak, baik di SDN Weberang maupun di kantor desa Lamahalajaya, secara berurutan para pengungsi lebih memilih untuk kembali ke rumah dan juga ke rumah keluarga bagi yang mengalami rumah hilang dan juga
rumah rusak berat yang tidak bisa ditempati. Kunjungan dimaksud melalui pendekatan oleh para RT. Sebagian pengungsi pada saat itu menyampaikan keinginan mereka untuk pulang. Sementara bagi beberapa pengungsi yang mengalami rumah hilang atau terbawa banjir dan juga rumah rusak berat, di sana sini ada yang menyampaikan untuk kembali keluarga. Toh ada juga yang mengalami kesulitan ketika mereka meninggalkan gedung MAN 1 Flores Timur. Terhadap kondisi ini, kehadiran kami tim sedikit pun tidak pernah memaksa untuk keluar dari MAN. Tetapi kami tetap mendorong untuk bagaimana mereka boleh mengambil sikap untuk bertahan di MAN atau pulang ke rumah atau pulang ke warga dengan berbagai kesulitan. Kami juga menyampaikan misi Bapak Uskup Diocese Larantuka. Ketika kami diundang ke Dekanat Adonara, beliau berpesan, Pak Camat, tolong supaya para pengungsi tidak boleh diperlakukan sebagai objek. Tetapi sudah waktunya para pengungsi harus dijadikan sebagai subjek. Terima kasih Bapak Uskup. Spirit itu kami sudah teruskan dan kami gaungkan di semua titik pengungsian. Dan alhamdulillah banyak pengungsi juga yang merasa ada sebuah kekuatan ketika para tokoh agama memberikan penguatan-penguatan seperti itu. Yang berikut, dalam kondisi seperti itu, tim terpadu memandang penting untuk melakukan rapat koordinasi dan evaluasi, khususnya evaluasi terhadap kondisi para pengungsi yang saat itu dihadiri oleh sekian tokoh relawan, para kepala desa, termasuk tim relawan dari MAN yang hari itu dihadiri oleh Saudara Pion Ratuloli dan Saudara Vance. Masih segar dalam ingatan saya, Saudara Pion dan Saudara Vance menggambarkan soal bisanya para relawan, di mana antara para relawan dan pemerintah di mata para pengungsi mereka lebih merasa dekat dengan tim relawan ketimbang pemerintah. Dan mereka merasa lebih nyaman tinggal di MAN. Ini penuturan Saudara Pion dan juga Saudara Vance. Terhadap pengakuan ini, rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Flores Timur, Bapak Petrus P. Maliku, yang saat ini sudah dipercayakan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kami menyambut baik kondisi yang dipaparkan oleh tim relawan dimaksud. Tetapi dengan satu harapan, bahwa pengakuan para relawan yang melanjutkan pengakuan daripada para pengungsi agar harus dijaga dan juga
harus mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan di masing-masing RT. Kondisi sosial yang saya maksud karena ketika kami tim terpadu menyambangi langsung kondisi-kondisi di RT, di mana para pengungsi lebih banyak berasal dari RT dimaksud, seperti di RT 19, RT 20, RT 18, RT 5. Kami menemukan ada begitu banyak kondisi, seperti masyarakat atau warga RT setempat mempertanyakan atau membanding-bandingkan bahwa ternyata sekian para pengungsi yang berada di MAN sesungguhnya tidak mengalami dampak langsung daripada banjir bandang. Kami memahami seperti itu. Hal berikut, dalam rapat khusus tim Forkopimcam dan tim gabungan bersama Lurah Weberang, para kepala lingkungan, dan juga para ketua RT dan RW, kami memastikan kondisi pengungsi di MAN, di mana dalam rapat dimaksud ada beberapa RT seperti RT 18 menyampaikan bahwa ada beberapa warga yang sesungguhnya rumahnya tidak terdampak langsung, tetapi sudah memasuki minggu ketiga, bahkan memasuki minggu keempat, Ibu RT menyampaikan bahwa warganya masih trauma dan takut. Lagi-lagi kami mengamini pengakuan itu. Yang berikut, kondisi para pengungsi, khususnya di MAN, yang sebagian enggan untuk pulang ke rumah masing-masing. Yang kami pantau, mereka hanya pulang pada pagi hari untuk membersihkan rumah dan sebagian melakukan aktivitas sepanjang hari, tetapi toh malamnya kembali bergabung di MAN bersama para relawan. Kami memahami seperti ini, bahwa para pengungsi masih merasa trauma, kendatipun kondisinya sudah memasuki minggu keempat. Terhadap kondisi ini, atas petunjuk Pak Bupati yang saya sampaikan di atas, kami dari tim memastikan kondisi rumah di Purinara, Desa Narasosina. Dan sudah kami memastikan itu bahwa dari 21 unit rumah, sudah ada 8 unit rumah yang ditempati oleh saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir. Dan masih ada 13 unit rumah yang kami temukan perlu ada perbaikan-perbaikan seperlunya, seperti dinding keneka yang butuh pergantian di sana sini, termasuk WC yang sudah lama tidak terpakai dan di sana sini mengalami gangguan. Temuan kami terhadap kondisi perumahan dimaksud sudah kami lapor kepada OPD teknis melalui Pak Koordinator, dan saat ini sedang dikalkulasi
perhitungan biaya untuk perbaikan-perbaikan seperlunya. Terhadap kondisi pengungsi di Man, dari koordinasi kami bersama Pak Lurah dan juga para RT, melalui ruang klarifikasi ini, kami mau menyampaikan bahwa upaya pemerintah, khususnya untuk bagaimana menyiapkan hunian sementara, kami prioritas bagi keluarga yang mengalami rumah rusak berat atau rumah terbawa banjir. Sementara bagi saudara-saudara yang kondisi rumahnya tidak mengalami kerusakan dan seluruh perabot rumah tangganya masih utuh, kami tetap pada prinsip untuk menjaga keseimbangan dengan warga tetangga lainnya. Melalui RT, kami tetap mendorong untuk dilakukan pendekatan-pendekatan agar bagi warga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan atau bahkan banjir tidak pernah memasuki area halaman rumahnya, supaya boleh kembali menempati rumahnya. Ada sebuah testimoni yang kami dapat di lapangan. Mudah-mudahan testimoni ini akan diuji kembali tingkat akurasi oleh kita bersama, bahwa ada para pengungsi yang saat ini masih berdiam atau menempati pos pengungsian Man atas nama Maria Olaina. Melalui pendekatan RT 19 atas nama Pak Yos Kedang bersama ibunya untuk bagaimana meyakini mereka-mereka yang rumahnya tidak terdampak agar kembali boleh menempati rumahnya seperti saudara-saudara lainnya. Tetapi dari pengakuan polos oleh Ibu Maria Olaina yang diawali dengan penolakan-penolakan, tapi toh di ujung penolakan itu Ibu Maria menyampaikan bahwa sesungguhnya dia mau kembali bersama yang lain, tetapi relawan tidak mengizinkan. Saya juga hampir tidak percaya apakah benar pengakuan Maria Olaina ini sungguh benar-benar terjadi atau tidak. Mari kita mengujinya. Yang berikut masih terkait dengan para pengungsi di Man 1 Flores Timur. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi, Saudara Pion Ratuloli menyajikan data bahwa kondisi akhir para pengungsi dari 66 sekian kakak saat rapat koordinasi dimaksud, dilaporkan masih ada 44 kepala keluarga dengan total jiwa 157 masih bertahan di pengungsi Man. Yang oleh teman-teman relawan menyampaikan bahwa para pengungsi lebih merasa nyaman di atas dan lebih merasa dekat dengan para relawan ketimbang pemerintah. Sehingga kelak mereka keluar dari kamp pengungsian sekalipun,
para pengungsi masih berharap untuk tetap diurus oleh tim relawan, Saudara Pion dan teman-teman. Ini pengakuan yang luar biasa dan tentu siapapun yang mendengar akan memberikan apresiasi dan jempol untuk Saudara Pion dan teman-teman. Terhadap keseluruhan kondisi itu, hari ini saudara-saudara relawan dan para pengungsi untuk rame-rame turun yang rencana semulanya menduduki kantor Camat Danau Timur, bahkan memaksa kunci rumah jabatan Camat Danau Timur untuk dibuka dan dijadikan tempat pengungsi, yang sempat mendapat penolakan oleh saudara-saudara kita tim Brimob yang saat ini berada di pos terpadu kantor Camat Danau Timur. Kondisi yang dipertontonkan hari ini bagi saya, dari runutan apa yang saya gambarkan tadi, sesungguhnya tidak perlu harus terjadi. Dari pengakuan Saudara Pion dan juga Saudara Benz, Anda berdua sesungguhnya bisa membangun komunikasi baik kepada saya selaku camat maupun kepada Pak Lurah, bahwa masa tanggap darurat yang diperpanjang sampai dengan tanggal 1, kami demand para pengungsi terdesak karena gedung atau bangunan MAN akan dimanfaatkan untuk kegiatan KBM dalam waktu dekat. Tidak pernah ada koordinasi, tetapi di sana-sini menuntut bahwa pemerintah tidak punya perhatian. Menjadi kontradiksi dari pengakuan-pengakuan sebelumnya bahwa pengungsi lebih dekat dengan para relawan ketimbang pemerintah. Kehadiran Anda hari ini saya apresiasi, tetapi sepatutnya kehadiran Anda hari ini semestinya harus dikomunikasi secara baik, paling tidak H-1 untuk kita diskusikan bersama. Tetapi tidak apa-apa, semuanya sudah terjadi, ya. Anda di tim relawan sudah begitu jauh memposisikan diri Anda sebagai pahlawan dan kami pemerintah selalu salah. Tidak apa-apa. Peristiwa ini karena sebuah peristiwa alam yang tidak pernah diduga, yakni banjir bandang. Dan apa yang kita pertontonkan dalam pengabdian, ketulusan dan keikhlasan, supaya ketulusan dan keikhlasan itu jangan di sana-sini harus saling menyudutkan. Karena ketika kita saling menyudutkan, apalah artinya sebuah keikhlasan dan ketulusan itu yang untuk dan atas nama kemanusiaan. Untuk itu kepada para netizen sekalian, apa yang saya sampaikan ini sedikit pun tidak bermaksud untuk membenarkan posisi kami pemerintah di lapangan, khususnya di tim terpadu Kecamatan Danau Timur. Tetapi klarifikasi yang saya lakukan hari ini atas restu Pak Bupati Flores Timur semata-mata untuk meluruskan kepada para netizen dan juga kepada keluarga para korban agar kita membangun sebuah kesepahaman yang lebih baik. Karena bagi saya pekerjaan-pekerjaan berat ke depan membutuhkan komitmen kita semua.
Karena di masa pemulihan nanti, bagaimana kita memikirkan para korban yang berdampak langsung untuk memulai sebuah hidup baru yang tentunya tidak segampang membalikan telapak tangan. Kepada para relawan, pengorbanan Anda sejak tanggal 4 dini hari, saya yakin yang tak kelihatan juga menyaksikan. Dan perjalanan pengabdian Anda, saya yakin kita semua tidak sedang saling meninggalkan. Tetapi terus terang, forum hari ini yang Anda namai sebagai aksi untuk menduduki kantor Camat Adau Timur. Sebagai Camat Adau Timur, saya kecewa terhadap Saudara Pion Ratuloli selaku koordinator. Kenapa saya kecewa? Karena apa yang Anda viralkan tidak ada posisi yang bernilai baik oleh pemerintah lakukan selama ini. Semua pada posisi salah dan tidak ada ruang yang benar. Untuk itu, kepada kita sekalian, saya menyampaikan, mari kita perkuat barisan, kita saling isi-mengisi ruang-ruang hampa, agar kelekat kewayang gerakan kemanusiaan kita harus kita pertaruhkan untuk saudara-saudara kita. Karena bagi saya, bukan siapa yang melihat kita buat apa, tetapi yang kita buat itu tentu bernilai untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Kepada rekan-rekan koordinator di tim pengungsi lainnya, di kantor desa Lamahala Jaya, di SDN Waiberang, di SMA Surya Mandala, dan juga titik pengungsian lain di Kecamatan Adau Timur, baik itu di Kelurahan Waiberang maupun di Desa Waiburak. Saya menyampaikan untuk kita boleh bersabar, karena saya justru merasa akan lebih terfokus pikiran kita manakala kita tidak sedang saling sikut-menyikut dalam urusan kemanusiaan ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan yang sudah kami lakukan dan kedepannya masih banyak kekurangan yang juga akan kami lakukan. Saya menyampaikan permohonan maaf, dan ruang klarifikasi ini sekali lagi tidak bermaksud memposisikan pembenaran diri, tetapi semata-mata untuk membuat kita menempatkan diri secara lebih beretika. Terima kasih. Salam sehat kembali. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.